Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Batas Channel ini para pemirsa dan pendengar semuanya. Sebuah channel YouTube yang berusaha menyuguhkan kajian utuh dari suatu perbedaan pendapat antara para ulama Wahabi dengan ulama-ulama lainnya mengenai perspektif hukum fikih, akidah, dan lain sebagainya, yang seringkali membingungkan kebanyakan orang awam seperti kami di sini. Belakangan ini seringkali kami temukan sebuah konten video yang merangkum perdebatan para ulama yang dikemas menjadi satu konten video yang tampak menarik, tetapi belum bisa menjelaskan secara utuh perihal konteks yang diperselisihkan tersebut. Sebagaimana video berikut ini. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Itu imam yang 4 berpendapat haram. Imam Ibn Hazm mengatakan di sana, beliau juga bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz berarti hafal hadis ribuan lengkap dengan sanadnya dan mengerti bagaimana kualitas-kualitasnya. Beliau memastikan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih menurut Imam Ibn Hazm. Nah, ini kata kuncinya. Menurut Imam Ibn Hazm, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang dapat digunakan untuk mengharamkan mendengarkan musik atau nyanyian. Dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi. Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram. Yang bukan hanya ini halal haram, apalagi kadang-kadang dengan merendahkan orang lain. Haram ini gimana? Wah, di FM ada lagunya. Kadang-kadang ada orang begitu kan, begitu cepatnya menghukumi ya tanpa dilihat dari panjang lebar. Jadi jangan pernah bilang musik Islami, karena Islam nggak pernah kenal musik. Kalau seandainya Islam kenal musik, sahabat yang suaranya bagus udah pasti nyanyi. Jadi dari segi pelarangannya di sini adalah tidak seperti sejelas pelarangan khamr sama zina. Kemudian ma'azif itu apa? Alat lahu, alat yang melalaikan. Baik. Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh. Suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang ngomong. Ustadz sembarangan ngomong musik itu haram. Setengah umur saya itu dari musik, Ustadz. Dan anak-anak saya berhasil sekolah dengan musik. Arti dari hadis ini bahwa musik tidak diharamkan karena zatnya, tapi musik diharamkan karena digunakan orang-orang untuk dugem, untuk campur baur laki perempuan, buka aurat, tari, telanjang, na'udzubillah min dzalik, seperti yang terjadi di beberapa tempat yang menjadi pusat maksiat pada zaman ini. Kalau saya kenyataan isi musik seperti itu, apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Musik Islami nggak sampai 1% itu pun orang malas dengar. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya haram, kebanyakannya juga apa? Haram. Tidak ada dalam agama Islam musik Islami, nggak ada. Semuanya nanti Islami. Film porno Islami, gimana itu? Nggak ada, semuanya diislamikan, nggak. Baik, apakah semua alat yang melalaikan itu haram? Ternyata Rasulullah juga memperkenankan dufuf, rebana. Ada sebagian seruling diperkenalkan Rasulullah SAW. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nggak boleh menggunakan yang batil, nggak boleh. Menggunakan yang haram nggak boleh. Jadi nggak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga nggak boleh. Sekarang dengan mudah Ustadz mengatakan haram. Nggak bisa begitu, Ustadz. Bukan yang bilang haram kan Allah sama Rasul, saya cuma nyampein. Diharamkan musik bukan karena zat musiknya, tapi karena dia ada di saat ada yang haram yang lain yang menyertainya. Ini penjelasan para ulama. Maka wow di situ diartikan wow ma'iyah, wow bersamaan dengan. Seandainya tidak ada itu, maka musik menjadi halal. Kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah dengan alat musik, dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani, terutama dalam peribadatan. Rabbana, hadroh, dan sebagainya. Ini juga sangat keluar. Tidak bisa dikatakan haram sudah sangat jelas di sini. Karena ini bukan dakbul fusak, bahkan dakbul solihin, dakbul kebiasaannya orang-orang baik. Hadis Rasul dalam hal ini jelas. Hadis riwayat Bukhari. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'an. Bersobat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus tobat kepada Allah. Berdasarkan itu semua, para ulama kita tidak mengharamkan musik ataupun nyanyian dengan syarat tidak melalaikan kita kepada Allah. Terakhir, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, membahas pembahasan yang sangat panjang dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab Kitab As-Sama. Dan semua ulama mengharamkan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia masukkan main musik dalam. Kesimpulan besarnya,
jika nyanyian dan musik itu baik, menyegarkan hati, menumbuhkan kerinduan kepada Allah, melembutkan jiwa, maka itu hasan. Ya. Hasanuhu hasan. Yang baik dari musik dan nyanyian itu adalah hukumnya baik. Sungguh akan benar-benar ada, dan memang benar ada sekarang, orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-khamra, wal-harir, wal-hira, wal-ma'azif. Minuman keras, kemudian perzinahan, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Hadis ini menunjukkan haramnya musik, baik itu alatnya atau nyanyiannya. Nah, setelah kami menyimak video ini, kami mencoba menampilkan kajian dari salah satu ulama kondang saat ini yang kami nilai memiliki keilmuan yang mumpuni, memiliki sanad yang jelas, bersambung hingga sampai ke Rasulullah SAW, yang kami yakini dalam penjelasannya nanti sesuai dengan ajaran yang dimaksud oleh Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Berikut ini video penjelasan lengkap Buya Arasy Hasyim mengenai musik. Apa hukumnya mendengarkan musik atau memainkan musik ataupun nyanyian? Ini pertanyaan ini ternyata sudah ditanyakan oleh umat Islam berabad-abad sebelum kita. Maka pertanyaan ini jawabannya pun akan mengulang apa yang mereka sudah jawab. Yang paling mengena dan paling pas dalam menjawab hal ini adalah Imam Al-Mujtahid Ibn Hazm Al-Andalusi. Beliau menulis sebuah kitab kecil tapi sangat luar biasa, judulnya Ar-Risalah mengenai Al-Musiqi, Ar-Risalah fil Musiqi atau Anil Musiqi. Imam Ibn Hazm mengatakan di sana, beliau juga bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz berarti hafal hadis ribuan lengkap dengan sanadnya dan mengerti bagaimana kualitas-kualitasnya. Beliau memastikan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih menurut Imam Ibn Hazm. Nah, ini kata kuncinya, menurut Imam Ibn Hazm tidak ada satu hadis pun yang sahih yang dapat digunakan untuk mengharamkan mendengarkan musik atau nyanyian. Perkataan ini kemudian jadi bahan obrolan, perdebatan, diskusi para ulama setelah Ibn Hazm. Apakah benar yang Ibn Hazm maksudnya? Terlepas dari semua perdebatan itu, mari kita lihat apa dalil Imam Ibn Hazm dalam membolehkan musik. Dan dia memperhatikan dalil mana yang digunakan orang untuk mengharamkan musik. Pertama, dalil yang paling sahih untuk mengharamkan musik cuma satu, yaitu yang ada dalam Sahih Bukhari, la yakununna min ummati, akan ada sekelompok dari umatku, awamun min ummati dalam riwayat lain, sekelompok umatku, yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, yang mereka menghalalkan hirra wal harir, kemudian di belakangnya khamra, khamar wal ma'azif, wal ma'azifa. Apa arti ma'azif? Ma'azif merupakan jamak dari ma'azaf atau azaf, yang berarti alat musik atau ma'azif ya. Ini berarti alat musik. Yang dulu dipahami alat ma'azif adalah alat musik yang dipukul, karena orang Arab hanya mengerti alat musik saat itu adalah alat pukulan. Berdasarkan hadis ini, beberapa ulama, sebagian ulama mengharamkan musik. Kita tidak menyalahkan ini atau tidak percaya langsung juga. Kenapa? Karena hadisnya secara harfiah, secara tekstual memang menyebutkan akan muncul sekelompok orang yang menghalalkan harir. Ini berarti baju atau pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian khamra berarti tuak, wine, khamar dan sejenisnya, wal ma'azif, dan ma'azif alat musik. Namun Maulana Imam Shaltut di Mesir ya, kemudian murid-muridnya dan imam-imam para masyaikh Al-Azhar yang sampai hari ini masih ada, Syekh Ahmad Thayyib, Masyaikh Al-Jum'ah, bahkan beberapa ulama-ulama di sana, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang tadinya adalah bagian dari anggota ulama kibar tapi kemudian keluar lalu pindah ke Qatar. Mereka sepakat mengatakan bahwa waw di situ dalam bahasa Arab, waw tidak hanya berarti dan, tapi juga berarti bersamaan dengan. Artinya mereka menghalalkan al-hirra wal harir yang berarti baju sutra, kemudian khamar
dilanjutkan bersamaan dengan adanya ma'azif, alat musik. Arti dari hadis ini bahwa musik tidak diharamkan karena zatnya, tapi musik diharamkan karena digunakan orang-orang untuk dugem, untuk campur baur laki perempuan, buka aurat, tari, telanjang, na'udzubillah min dzalik, seperti yang terjadi di beberapa tempat yang menjadi pusat maksiat pada zaman ini. Nah, diharamkan musik bukan karena zat musiknya, tapi karena dia ada di saat ada yang haram yang lain yang menyertainya. Ini penjelasan para ulama. Maka waw di situ diartikan waw ma'iyah, waw bersamaan dengan. Seandainya tidak ada itu, maka musik menjadi halal. Sebagaimana hadis yang akan kita bahas pada setelah ini. Imam Ibnu Hazm berdalil dengan hadis yang akan kita sebutkan penggalannya berikut ini, bahwa satu kali Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memasuki atau melewati rumah Nabi SAW yang merupakan menantunya. Abu Bakar adalah menantu Nabi karena anaknya, putrinya adalah istri Nabi SAW. Waktu itu hari raya, fi yaumil Aid. Di saat itu Nabi SAW dan istrinya membiarkan ada dua orang perempuan gadis yang sedang bermain musik dan bernyanyi. Maka Abu Bakar ketika melihat itu, fanaharahuma. Disebutkan dalam hadis ini, Abu Bakar melarang keduanya dan dikatakan oleh Abu Bakar, Abi mazmuri syaitan fi baiti Rasulullah SAW. Apakah akan ada seruling syaitan di rumah Nabi SAW? Nah, kalimat Abu Bakar ini kemudian difahami oleh sebagian orang sebagai pengharaman untuk musik atau nyanyian. Namun kemudian itu terbantahkan sendiri oleh perkataan Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, Da'huma ya Abu Bakar, biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena ini adalah hari Id, Iduhum. Ini adalah hari raya mereka. Perlu kita ketahui dalam ilmu usul fikih, tidak ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa innal Id yuhillul haram, bahwasannya hari Id menghalalkan yang haram. Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm mengatakan kehalalan nyanyian dan alat musik bukan karena hari Id, tapi karena memang pada dasarnya nyanyian dan musik itu halal. Namun, kenapa Abu Bakar tidak menyukainya? Disebut seruling syaitan, karena jika orang bermain musik, mendengarkan musik, bernyanyi, mendengarkan nyanyian, melebihi waktu dia mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hikmah-hikmah dari Allah, Rasulullah, dan para ulama, dan membaca tasbih, berzikir, bertahajud, bermunajat kepada Allah, melebihi semua itu, maka nyanyian, bermusik itu adalah seruling syaitan. Ini yang dimaksud perkataan Abu Bakar, tandingan terhadap amalan-amalan yang kita perbuat. Berdasarkan itu, saudara yang dimuliakan Allah, benar kata Imam Ibnu Hazm bahwa pada dasarnya tidak ada dalil yang lebih sahih dalam mengharamkan musik melebihi dalil yang kita sebutkan di awal tadi. Namun ternyata asumsi itu terbantahkan oleh hadis ini. Seandainya haram musik tersebut, maka tentu dia haram tetap pada hari raya. Walaupun hari raya dia mesti haram. Bukan berarti dia menjadi halal karena hari raya. Karena hari raya tidak pernah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berdasarkan itu semua, para ulama kita tidak mengharamkan musik ataupun nyanyian dengan syarat tidak melalaikan kita kepada Allah. Terakhir, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali membahas pembahasan ini yang sangat panjang dalam kitab Ihya Ulumuddin bab Kitabus Sama, dan beliau mengatakan kesimpulan besarnya, jika nyanyian dan musik itu baik, menyegarkan hati, menumbuhkan kerinduan kepada Allah, melembutkan jiwa, maka itu hasan. Ya. Hasanuhu hasan. Yang baik dari musik dan nyanyian itu adalah hukumnya baik. Maka jika dia syar, fahuwa syar. Jika dia buruk, maka dia dihukumkan buruk. Berarti jika dia bagus, maka jadi halal. Jika dia kata-katanya kotor, musiknya membuat orang menjadi anarkis, lupa kepada Allah, dia menjadi makruh, maksimal haram. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah, kami tidak melarang kita mendengarkan musik, bermain musik, selama itu tidak melupakan kita kepada Allah, mengurangi munajat kita kepada Allah SWT. Namun sebaik-baik orang yang menjadikan Al-Qur'annya sebagai nyanyiannya, tasbihnya sebagai musiknya,
Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang bisa kami persembahkan untuk para pemirsa dan pendengar semuanya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah dari kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.